Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Widianingsih, NIM 063 dari kelas 4B. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait media pembelajaran yang telah saya buat. Berikut simulasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Widya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih semangat kan? Harus semangat dong, masa pagi-pagi udah lemas. Oh iya, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Ada yang tahu nggak apa saja sistem reproduksi tumbuhan dan hewan? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Disimak baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan reproduksi melalui dua cara, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan tanpa fertilisasi atau pembuahan dengan menggunakan organ atau bagian tubuh dari tumbuhan atau hewan tersebut. Sedangkan reproduksi seksual yaitu dilakukan dengan melalui fertilisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan menurut kelompok besar tumbuhan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Yang ketiga, ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan yang terakhir ada tumbuhan lumut, yakni Bryophyta. Pada tumbuhan Angiospermae terdapat 3 macam cara bereproduksi, yakni reproduksi aseksual alami, reproduksi aseksual buatan, serta reproduksi seksual. Reproduksi aseksual alami pada tumbuhan Angiospermae yaitu dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup, adventif daun, dan anakan. Sedangkan reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan Angiospermae yaitu dilakukan melalui cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan setek. Selanjutnya, reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae yaitu melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Pada tumbuhan Gymnospermae, reproduksi dibagi menjadi 2 macam cara, yakni reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara seksual tumbuhan Gymnospermae yaitu melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada Strobilus. Sedangkan reproduksi aseksual pada tumbuhan Gymnospermae terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Pada tumbuhan Pteridophyta, reproduksi hanya dapat dilakukan 1 macam cara, yakni reproduksi seksual yang terjadi pada tahap gametofit yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin yang selanjutnya melakukan fertilisasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan Bryophyta mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada 1 kali siklus hidupnya. Reproduksi seksual pada tumbuhan Bryophyta dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada tahap gametofit. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Sedangkan reproduksi lumut secara aseksual dapat dilakukan melalui gemmai atau kuncup.
Nah, berikut adalah gambar alur dari reproduksi tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, dan Bryophyta. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Semakin berkembangnya zaman, semakin meningkat pula perkembangan teknologi. Sejauh ini, teknologi reproduksi pada tumbuhan terdapat 3 macam, yakni hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Sedangkan vertikultur adalah teknik budaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Dan yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Berikut merupakan contoh gambar teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yakni reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Reproduksi secara aseksual pada hewan terdapat 3 macam cara, yakni yang pertama dengan membentuk tunas pada hewan Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata, dan yang kedua dengan melakukan fragmentasi yang terjadi pada cacing planaria. Fragmentasi ini terdapat 2 macam tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap regenerasi, yaitu setiap potongan bagian tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Yang ketiga yakni parthenogenesis, yaitu yang terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Teknologi reproduksi pada hewan. Pada teknologi ini terdapat inseminasi buatan, yakni kawin suntik. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas. Berikut merupakan gambar alur dari inseminasi buatan pada sapi. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan, yakni dilakukan melalui adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi pada hewan meliputi adaptasi untuk memperoleh energi, adaptasi fisik, dan adaptasi tingkah laku. Sedangkan adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan meliputi perlindungan dan penyokong, zat tambahan pada dinding sel, serta reproduksi. Sedangkan pada seleksi alam, nah, sudah paham bukan
bagaimana tumbuhan bereproduksi dan hewan bereproduksi. Berhubung jam pelajarannya sudah habis, jangan lupa nanti direview lagi ya materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.